Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua siswa kelas 6, tetap semangat ya. Dalam keadaan apapun, tidak ada halangan bagi kita untuk menuntut ilmu. Ingat, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, selalu memakai masker dan jaga jarak minimal 1 meter agar kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tujuan pembelajaran kali ini, 1. Siswa dapat mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. 2. Siswa dapat melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. 3. Siswa dapat mengidentifikasi kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya. 4. Siswa dapat menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya melalui diagram Venn. Baiklah, mari kita lanjutkan ke materi pembelajaran. Anak-anak, coba kalian amati hewan berikut ini. Hewan yang ke-1 adalah ayam. Hewan yang kedua adalah buaya. Hewan yang ketiga adalah kanguru. Hewan yang keempat adalah ikan tuna. Tahukah kalian hewan-hewan tersebut memiliki cara perkembangbiakannya masing-masing dan juga memiliki ciri-ciri masing-masing? Nah, keempat hewan tersebut dapat hidup di negara kita karena negara kita merupakan negara yang sangat subur. Hampir semua jenis hewan dapat hidup di negara kita. Mereka memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda dan memiliki ciri-ciri masing-masing. Tahukah kamu apa saja manfaat hewan bagi manusia? Manfaatnya adalah 1. Sebagai bahan makanan. 2. Sebagai bahan sandang pangan manusia dan juga bisa menjadi bahan kerajinan. Yang ketiga, dapat diambil tenaganya. Yang keempat, menjadi lambang negara. Dan yang kelima adalah dapat dijadikan obat-obatan. Tahukah kalian bahwa lendir bekicot untuk perawatan kulit dan patah tulang? Bagian terluar tanduk rusa juga baik untuk memelihara sendi dan mengurangi nyeri sendi. Begitu banyaknya manfaat hewan bagi manusia, maka kita harus melestarikannya supaya tidak punah. Allah telah menciptakan alam seisinya supaya kita dapat memanfaatkannya. Contohnya, hewan dapat menjadi banyak dengan cara berkembang biak. Bagaimanakah cara perkembangbiakannya? Mari kita pelajari satu persatu. Hewan yang disebutkan tadi nomor 1 adalah ayam. Bagaimanakah ayam berkembang biak? Kalian amati yang tampak pada gambar. Ini adalah telur ayam. Telur-telur ini dalam waktu 21 hari setelah dierami oleh induknya akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam itu wujudnya sama dengan induknya. Nah, coba amati gambar di sini. Bagaimanakah ayam itu termasuk hewan yang bertelur? Perhatikan ciri-ciri ayam. Gambar apakah ini anak-anak? Ini gambar telinga.
Apakah ayam memiliki telinga? Jawabannya, ayam tidak memiliki telinga. Berarti hewan yang bertelur ini adalah hewan yang tidak memiliki telinga. Sekarang perhatikan tubuhnya. Nah, tubuhnya diselimuti oleh bulu. Jadi, hewan yang bertelur itu memiliki bulu. Induk tidak menyusui anaknya, tidak memiliki kelenjar susu, tetapi induknya mengerami telur hingga menetas seperti ini. Telurnya akan dierami dan menetas di luar tubuh induknya. Jadi, ciri-ciri hewan yang bertelur adalah 1. Tidak memiliki telinga. 2. Memiliki bulu. 3. Induk tidak menyusui anaknya. 4. Tidak memiliki kelenjar susu. 5. Induk mengerami telur hingga menetas. Hewan-hewan yang bertelur biasanya termasuk keluarga hewan unggas. Nah, hewan-hewan yang bertelur tadi, cara perkembangbiakannya disebut ovipar. Ovipar artinya bertelur. Lalu, hewan yang bertelur seperti ayam ini termasuk apa? Nah, jawabannya adalah termasuk kelompok burung. Hewan apa sajakah yang termasuk kelompok burung? Contohnya adalah itik, burung gagak, dan burung hantu. Serta masih banyak lagi hewan-hewan yang termasuk kelompok burung. Yang penting ciri-cirinya seperti ayam tadi ya. Hewan lain yang termasuk jenis ovipar adalah kelompok ikan. Contohnya ikan lele, ikan tuna, dan masih banyak lagi jenis ikan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Kelompok reptil, contohnya adalah buaya dan cicak. Kelompok amfibi, ini ada hewan yang loncat-loncat. Hewan apakah ini? Hewan katak. Itu tadi contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Sekarang kita amati hewan yang tampak pada gambar. Hewan apakah ini anak-anak? Bagaimanakah cara perkembangbiakannya? Ya, sapi itu melahirkan anaknya. Bagaimanakah ciri-ciri hewan yang melahirkan? Ini yang pertama adalah seperti tampak pada gambar. Anak sapi ini akan menyusu pada induknya karena sapi memiliki kelenjar susu. Jadi ciri yang pertama adalah memiliki kelenjar susu. Yang kedua, memiliki daun telinga. Yang ketiga, tubuhnya ditutupi oleh rambut. Hewan yang melahirkan disebut vivipar. Hewan-hewan vivipar biasanya kelompok dari hewan mamalia. Induk baru akan dikeluarkan atau akan dilahirkan dari tubuh induknya. Hewan mengalami masa kehamilan. Masa kehamilan merupakan masa berkembangnya embrio. Embrio memperoleh makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Setelah embrio berkembang sempurna, maka akan dilahirkan dengan wujud sama seperti induknya. Jadi jelas ya anak-anak, tadi tampak sekali perbedaan antara hewan vivipar dengan hewan ovipar. Kalau hewan ovipar itu akan menetas setelah keluar dari tubuh induknya.
Kalau melahirkan, hewan itu akan berkembang di dalam tubuh induknya. Kalau sudah sempurna, baru akan dilahirkan. Paham bukan anak-anak? Sekarang kita amati hewan berikut ini. Ini adalah ular. Bagaimanakah ular berkembang biak? Hewan ini akan bertelur, tetapi telur tersebut tidak dikeluarkan. Berbeda dengan hewan ovipar, telurnya dikeluarkan, kemudian dierami, kemudian akan menetas. Sementara ular, telurnya tidak dikeluarkan. Telur tetap berada pada induknya. Setelah embrio berkembang secara sempurna, embrionya itu yang ada di dalam telurnya dan masih berada di dalam tubuh induknya akan menetas dan dikeluarkan dari tubuh induknya bersamaan dengan pecahnya cangkang, kemudian keluarlah bayi seperti melahirkan. Makanya ular berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Dalam istilah perkembangbiakannya disebut perkembangbiakan secara ovovivipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar adalah ular dan kadal. Sudah paham bukan anak-anak? Sekarang amati hewan ini. Coba bagaimanakah hewan tersebut berkembang biak? Amati tubuhnya. Hewan ini ditutupi dengan apakah tubuhnya? Rambut atau bulu? Jawabannya apa anak-anak? Iya, bulu. Berarti kalau bulu termasuk hewan apa tadi? Ovipar atau ovovivipar? Iya, benar sekali. Ini gajah ini rambutnya ditutupi dengan rambut, kemudian memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, dan melahirkan anaknya. Maka gajah termasuk hewan vivipar. Betul sekali. Tahukah kalian, gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Sekarang amati hewan berikut ini. Ini hewan apa anak-anak? Ini namanya ikan tuna. Coba amati hewan ini. Apakah hewan ini punya daun telinga? Tidak. Apakah hewan ini termasuk mamalia? Tidak. Hewan ini termasuk kelompok apa? Kelompok ikan. Tadi kalau kelompok ikan itu termasuk hewan apa anak-anak? Iya, betul sekali. Termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Berarti ikan tuna berkembang biak dengan ovipar. Tahukah kalian, di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Kita lanjutkan. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung apa ini anak-anak? Ini namanya burung takurdahan. Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Coba amati ciri-cirinya. Punya daun telingakah? Tidak. Tubuhnya ditutupi dengan apakah? Bulu atau rambut? Bulu. Termasuk kelompok apakah ini? Iya, ini termasuk kelompok
unggas, kelompok burung. Berarti bagaimana cara perkembangbiakannya? Betul sekali, burung takur berkembang biak dengan cara ovipar. Hewan-hewan tadi merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran subtema 1, bahwa negara-negara Asia Tenggara berada pada letak geografis yang hampir sama. Jenis tumbuhan dan binatangnya hampir sama, akan tetapi kondisi kenampakan alamnya berbeda. Kenampakan alam yang terdapat di suatu wilayah akan mempengaruhi keadaan sosial di wilayah tersebut. Kenampakan alam yang terdapat di negara-negara tetangga akan berbeda-beda, sehingga keadaan sosial di negara-negara tetangga akan berbeda-beda pula. Keadaan sosial suatu negara berkaitan erat dengan perekonomian masyarakatnya. Kondisi geografis di Asia Tenggara dijadikan sebagai perkembangan perekonomian dengan memanfaatkan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang mari kita belajar keadaan sosial negara-negara Asia Tenggara. Tahukah kamu gambar yang tampak di layar ini ciri-ciri negara mana? Iya, oke. Itu negara Brunei Darussalam, negara penghasil minyak bumi. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Kita lanjut ke negara Filipina. Negara penghasil padi terbesar. Filipina adalah sebuah negara kepulauan. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Selanjutnya, coba anak-anak tebak negara yang memiliki banyak sekali keindahan alamnya. Negara manakah? Sudah bisa menebakkah kalian? Oke, pinter sekali. Ini adalah negara kita tercinta adalah Indonesia. Negara yang memanfaatkan sektor pariwisata karena kondisi alamnya yang sangat indah. Orang mengenal Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa karena keindahan alamnya yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Sekarang, amati, coba ini negara manakah yang memiliki ciri-ciri seperti ini, yang seperti tampak pada layar. Iya, ini adalah negara Malaysia, penghasil biji timah terbesar di dunia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat.
peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Wah, hebat sekali ya. Kita lanjutkan, negara Kamboja. Penghasil padi juga selain Filipina dan Thailand. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Selanjutnya, negara Laos. Negara yang tidak memiliki pantai dan mendapat julukan sebagai negara 1000 gajah. Laos bertetangga dengan Kamboja. Rakyatnya hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Hasil alam lainnya adalah timah dan kayu. Industri di Laos masih terbatas pada pengolahan kayu. Laos merupakan konsumen beras ketan tertinggi di dunia. Beras ketan menjadi makanan pokok di negara ini. Bahkan orang Laos menganggap dirinya sebagai Lokau Niau atau anak-anak dari ketan. Negara Thailand, negara gajah putih yang memiliki keunikan yang terkenal di dunia yang dinamakan dengan Wat Pho. Wat Pho adalah patung Buddha berbaring yang berlapis emas. Itu terbuat dari lapisan emas. Negara Thailand dikenal sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Hasil buah-buahan Thailand terkenal unggul dan bermutu, seperti durian montong, pepaya Bangkok, dan melon Bangkok. Nah, amati gambar di layar. Tahukah kalian, ini bendera negara mana ya? Iya, Myanmar. Pintar sekali. Negara Myanmar terkenal dengan sebutan negara tanah emas. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya, negara Singapura. Negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Rakyat Singapura hidup dari hasil perdagangan dan perindustrian. Dari hasil industrinya, Singapura dapat mengekspor mesin dan alat transportasi, barang-barang konsumsi, bahan kimia, dan produk olahan minyak. Letak Singapura yang strategis ini menyebabkan pelabuhan laut dan pelabuhan udara Singapura, termasuk pelabuhan sibuk yang disinggahi banyak kapal laut dan pesawat udara. Oleh karenanya, banyak devisa yang dihasilkan. Welcome to Vietnam. Kita lanjut pada negara Vietnam. Negara Vietnam itu memiliki keunikan tersendiri. Negara yang memiliki desa nelayan terapung di Teluk Halong. Seperti ini anak-anak gambarnya, itu desa yang terapung di perairan.
Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Apakah kalian sudah paham materi hari ini, anak-anak? Itu tadi yang sudah dijelaskan Bu Guru tentang perkembangbiakan hewan dan kondisi sosial negara-negara Asia Tenggara. Untuk dapat memahami materi, maka kalian dapat membaca berulang-ulang atau menonton videonya berulang-ulang supaya kalian dapat memahami materi pada kali ini. Kemudian kalian juga dapat mencari referensi lain seperti mencari di Google atau mencari pada buku tema untuk menambah wawasan kalian. Nah, untuk tugas hari ini, yang pertama, coba amati binatang berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hewan. Kalian amati, kemudian kalian cari tahu bagaimana perkembangbiakan masing-masing hewan tersebut. Coba kalian kelompokkan hewan-hewan tadi ke dalam tabel berikut ini. Ini ya anak-anak, ini tadi untuk mengisi nomornya di sini. Tadi nomor 1 apa? Nomor 1 ayam ini ya, yang sudah Bu Guru sebutkan tadi. Ayam berkembang biak dengan cara bagaimana? Kalau ayam berkembang biak dengan ovipar, maka kalian dapat menulis angka 1 di sini, kemudian beri tanda cek pada kolom ovipar. Kalau vivipar, maka tanda ceknya di sini. Kalau ovovivipar, berarti tanda ceknya di sini. Sampai 6 hewan ini dapat kalian kerjakan semua. Paham kan? Sekarang tugas yang kedua. Amati gambar di bawah ini. Carilah informasi tentang hewan ini, kemudian buatlah laporan tentang cara perkembangbiakannya. Karena disuruh membuat laporan, maka tentunya kalian tidak boleh hanya menulis dalam satu kalimat. Harus benar-benar dijelaskan. Nah, ini gambarnya. Bagaimana perkembangbiakannya, bagaimana masa kehamilannya, bagaimana perkembangan embrionya, dan sebagainya. Buatlah selengkap mungkin ya. Soal yang ketiga adalah Indonesia dan Filipina merupakan 2 negara ASEAN yang berbentuk kepulauan. Kedua negara tersebut memiliki kenampakan alam yang hampir sama. Bagaimana kehidupan sosial kedua negara tersebut? Tuliskan persamaan dan perbedaan kehidupan sosial dua negara tersebut ke dalam diagram Venn di bawah ini. Seperti ini anak-anak, ini yang di tengah, ini persamaannya. Nanti persamaan kondisi ekonomi atau kehidupan sosial Indonesia dan Filipina. Itu apa? Ditulis di sini. Yang lengkap ya, cari sebanyak-banyaknya informasi. Kemudian perbedaannya, kalau Filipina kehidupan ekonominya apa? Ditulis di sini. Kalau Indonesia seperti apa? Tentunya Indonesia akan berbeda dengan Filipina. Perbedaannya apa saja? Persamaannya apa saja? Persamaannya ditulis di sini, perbedaannya ditulis di sini dan di sini. Buatlah diagram Venn pada satu lembar kertas gambar yang besar supaya kalian dapat menuliskan sebanyak-banyaknya.
Sudah paham bukan? Demikian tadi penjelasan Bu Guru. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan hari ini. Terima kasih pula sudah like dan subscribe. Bu Guru akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.